Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang video ini. Nah, kali ini aku akan membagikan sebuah tutorial mencari informasi, jurnal, artikel, atau sumber informasi lainnya dari salah satu portal jurnal. Nah, kali ini portal jurnal yang akan kita gunakan adalah ScienDirect. Nah, pasti dari kalian nih banyak yang belum bisa untuk memakai ScienDirect kan? Nah, it's okay guys, kalian beruntung karena telah mengklik video ini. Karena kita akan menjelaskan bagaimana cara menelusuri informasi dengan menggunakan portal jurnal ScienDirect. Nah, ini ada beberapa agenda dari video ini. Oke, nah apa sih ScienDirect itu? Nah, ScienDirect merupakan portal jurnal yang penting bagi para peneliti dan para akademisi untuk menemukan dan mengakses informasi ilmiah yang terpercaya. Nah, ScienDirect ini dirilis pada tahun 1997 oleh penerbit Elsevier. Nah, ScienDirect ini tuh berbayar ya, tetapi kita bisa mengaksesnya dengan gratis melalui SSO Undip karena Undip telah melanggannya. Kemudian ada beberapa fitur utama yang ada di jurnal ScienDirect. Ada basic search yang ada beberapa ini, terus ada advanced search, terus ada keilmuan yang disoroti, kemudian ada faceted navigation dan beberapa fitur lainnya. Nah, kemudian mari kita lanjutkan untuk melihat di portal jurnal langsungnya. Nah, ini terdapat basic search seperti yang dapat dilihat ini, ada find article with these terms, terus ada in this journal or book title, terus ada author ya. Nah, fitur ini itu membantu kita untuk mencari jurnal yang valid, terbaru dan recommended. Nah, akhirnya kita dapat menemukan referensi jurnal artikel yang kita butuhkan. Nah, di sini tuh terdapat 4 keilmuan yang disoroti. Nah, ada physical science and engineering, ada life science, terus ada health science, social science, and humanity. Nah, kita kembali ke sini. Nah, di sini find article this term ini memungkinkan kita untuk mencari jurnal atau bab buku berdasarkan kata kunci yang kita masukkan. Nah, fitur ini juga membantu kita untuk menemukan informasi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian kita dengan cepat dan mudah. Nah, fitur ini tuh berguna untuk mencari informasi yang spesifik ataupun membandingkan hasil penelitian yang berbeda dengan topik yang lain. Nah, kalau yang dari in this journal or book title ini berguna untuk menemukan informasi tentang jurnal dan buku, serta artikel dan bab buku yang diterbitkan di dalamnya. Dengan memasukkan judul jurnal dan buku yang kita minati, ScienDirect akan menampilkan daftar artikel dan bab buku yang diterbitkan. Nah, kita juga dapat menfilter berdasarkan topik, publikasi, tahun publikasi, dan lainnya. Nah, kita juga bisa melihat ISSN penerbit dan atau abstrak. Nah, pada selanjutnya ada authors. Nah, ini berfungsi sebagai alat untuk menemukan informasi berdasarkan nama penulis. Kita kembali ke bawah ya. Untuk physical science and engineering ini, ketika kita masuk ke sini ada 2 fitur lainnya yang ini ada keilmuan yang terkait, yaitu chemical engineering, chemistry, computer science, dan lain sebagainya ini. Nah, kita pada life science ini itu ada beberapa keilmuan yang terkait atau informasi yang terkait tentang ini ya, bisa kita lihat di sini. Terus juga di health science juga ada informasi yang tentang health science ini pada bisa kita lihat sendiri. Terus juga di social science itu ada art and humanities, business management and accounting, terus ada decision science, terus ekonomi. Nah,
Oke, pada tampilan paling bawah di sini kita bisa melihat keterangan browse by publication title. Nah, pada fitur ini tuh memungkinkan kita untuk mencari publikasi berdasarkan abjad ataupun angka terdepan dari suatu judul jurnal atau artikel terkait. Nah, ini juga sangat membantu kita untuk mencari topik tertentu. Nah, kita akan mencoba di sini kita akan mengetikkan nah ini sudah transformation. Ini aja kita langsung ini ya. Nah, terus kita klik search. Nah, ketika kita klik search ini result yang terpanggil ada berapa ini? Bentar, masih loading. Di sini ada 1 juta lebih ya, dari 100 juta lebih. Terus kita juga bisa memakai fitur yang ada ya, bisa kita lihat. Nah, kita bisa mencari di sini berdasarkan tahun, berdasarkan artikel type, terus ada subjeknya. Nah, kita bisa memilih dari sini apakah itu kita ingin ini bisa diterapkan sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini dari itu. Nah, kalau yang ini tuh membantu kita untuk menemukan judul jurnal atau artikel yang lebih spesifik dari judul jurnal, judul buku atau apa, atau judul bab buku. Nah, terus ini juga subject area untuk sebagai sistem kategorisasi yang membantu kita menelusuri dan menyaring publikasi ilmiah berdasarkan subdisiplin ilmu atau disiplin ilmu. Nah, sehingga pencarian kita itu lebih efisien dengan tertarget berdasarkan bidang studinya. Nah, ini bisa kita terapkan language-nya juga. Terus juga access type, karena nggak semua dokumen atau artikel yang ada di sini itu gratis, jadi harus berlangganan atau berdasarkan izin yang kita miliki. Karena ini juga terdapat fitur yang lain ya. Oke. Nah, ketika kita klik ini, kita klik salah satunya. Kita coba dulu. Nah, di sini kita bisa lihat belum muncul semua. Nah, nanti di samping sini bisa kita lihat di sini. Oke, nah ini udah muncul ya, jadi teman-teman. Nah, ini outline ini berfungsi untuk membuka halaman jurnal yang sesuai dengan pilihan yang disediakan. Nah, kita memilih abstrak. Nah, kita otomatis diarahin ke abstrak seperti ini. Nah, kemudian kita coba di pencarian advanced search. Oke. Sebentar, kita langsung ke sini aja. Advanced search. Kita loading, masih loading. Nah, seperti ini tampilan advanced search seperti ini, lebih kompleks ya daripada basic search. Nah,
kita juga bisa mencari berdasarkan judul jurnal atau artikel, terus ada nama penulis, terus informasi kontak, terus ada volume, isu, dan halaman. Nah, kita juga perlu untuk melengkapi beberapa ini ya, kolom ini. Nah, ini adalah tampilan dari Advanced Search gitu guys. Oke, sekarang kita bakalan lanjut buat prakteknya langsung ya. Nah, kita kembali dulu. Kita akan mencoba di sini. Oke. Saya belum menjelaskan lagi ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, kita akan mencoba untuk mencari kebutuhan informasi. Nah, kebutuhan informasi yang akan kita cari adalah inovasi transformasi layanan perpustakaan, tentang transformasi layanan perpustakaan. Nah, ini terus sudah ada query yang kita sudah aku breakdown. Nah, di sini ada transformation dan library science, terus kemudian ada innovation dan library science. Ini aku pakai yang sama karena aku belum menemukan alternatif lain. Jadi ini masih sama, kemudian ini aja yang berbeda. Kemudian kita balik lagi ke sini. Kita akan mencoba mencari di basic search dulu ya, transformation technology. Nah, kita cari dulu. Nah, di sini tuh ada banyak. Ada berapa di sini? Karena masih pakai basic search ya. Mari kita tunggu dulu. Kira-kira ada berapa ya? Biasanya kalau di advanced search, di basic search itu lebih banyak karena nggak sespesifik di advanced search ini ya. Oke, kita coba ini udah mau. Nah, di sini udah ada banyak. Nah, di sini kemudian kita bisa melihat-lihat dulu ya. Kita bisa melihat dokumen yang mungkin relevan dengan kebutuhan informasi kita melalui search box basic search. Nah, ketika belum ada yang relevan atau kita ingin mempersempit result yang akan kita butuhkan, nah kita harus mengganti query-nya dari transformasi teknologi layanan perpustakaan tadi yang sudah kita rumuskan. Nah, kemudian kita ganti ini innovation. Di sini tadi alternatif keduanya. Oke. Nah, klik. Nah, di sini ada 600.248. Nah, ini ada banyak. Oke. Nah, ini terlalu banyak guys karena kita masih pakai basic search. Nah, kemudian kita coba aja di advanced search-nya. Nah, di sini biasanya di advanced search itu ada namanya boolean search, tetapi di SignDirect ini nggak ada. Jadi kita perlu untuk menambahkan atau mengetikkannya sendiri. Kita contohin ya. Nah, ini kita akan tambahan tentang apa tadi? Transformasi teknologi layanan perpustakaan. Oke, jadi terus query yang kedua ada library service. Nah, kemudian kita langsung klik aja.
ini ada resultnya masih loading. Oke. Ada 33.263. Nah, ini ada berbagai itu artikel ya. Terus kita juga kita mencoba untuk memakai Facilitated navigation ini. Saya ingin 5 tahun terakhir. Oke, kita pencet ya 5 tahun terakhir. Nah, kita pilih dulu dari tahun 2020 berarti. Nah, di sini udah agak berkurang nih, jadi 11.883. Nah, terus kita persempit lagi dengan di sini artikel type. Nah, aku cuma mau artikel riset. Nah, kita cari di artikel risetnya aja. Terus publication title-nya, nah kita coba lihat. Nah, karena di sini tuh berhubungan dengan perpustakaan, maka kita klik aja The Journal of Academic Librarianship. Nah, di sini udah terlihat ya 127 tadi. Apakah tadi hasilnya benar 127? Oke. Nah, setelah ini udah sangat kecil ya. Nah, kita bisa melihat judul yang mungkin relevan dengan kebutuhan informasi kita. Nah, kita bisa menyeleksi dengan membaca judulnya. Namun ketika kita kayak kurang puas dengan judulnya, itu bisa lihat abstraknya, guys. Nah, kita bisa nih academic libraries knowledge sharing and survey and innovation. Oke, mari kita klik dulu ya. Ini kita bandingin. Ini juga kita bandingin dulu. Nah, sembari menunggu, kita bisa lihat-lihat judulnya. Apakah ada yang sekiranya relevan? Kita tunggu dulu. Sudah ada itu. Nah, ini sebenarnya ini kita lihat judulnya dulu ya, guys, teman-teman. Apakah ada yang sesuai tanpa kita baca abstraknya? Kita baca dulu di sini. Belum, kita tunggu dulu. Nah, di sini judulnya Academic Libraries Knowledge Sharing and Service Information: The Mediating Role of Management and IT Innovation. Nah, kita lihat di sini. Like other organization activities in English. Di sini lebih ke itu ya. Possible effect. Kita bisa lihat, kita bisa baca dulu abstraknya. Kemudian kita bisa bandingkan dengan jurnal lainnya. Sebentar, masih loading ini. Mari kita menunggu, kita lihat dulu ini abstraknya. Terus ini juga ada introduction, guys. Nah, ini ada, kita bisa melihat dari sini. Terlihat masih loading, kita tunggu dulu. Sudah agak terlihat gimana ini, guys.
Descendants and Recruitment of Library and Service Innovation and Investigation into Brazilian Academic. Oke, di sini bisa kita lihat abstraknya juga, terus kita bisa bandingkan ya nanti. Ini bisa kita bandingkan, kita baca abstraknya. The study seeks to examine between the create Oke, kita kembali lagi ke sini. Kita klik ini dulu juga, karena tadi tertutup. Nah, setelah kita melihat abstraknya tadi, aku dapat kita putuskan mana yang lebih relevan dari kedua tersebut. Nah, dari setelah sedikit membacanya tadi secara sekilas dan scanning. Nah, di artikel Academic Libraries Knowledge Sharing and Service Innovation, the Mediating Role of Management and IT Innovation, ini lebih sesuai dengan kebutuhan informasi tadi ya, karena isi abstraknya itu lebih relevan dengan kebutuhan kita. Nah, di sini tertera tentang upaya perpustakaan akademik untuk mengubah layanan dan keterampilan mereka agar tetap relevan dan berkontribusi, di mana inovasi dianggap strategi bertahan hidup. Nah, ini juga membicarakan tentang pentingnya berbagai pengetahuan dalam menciptakan kemampuan inovatif dan meningkatkan inovasi layanan perpustakaan. Setelah kita memilih dokumen ini, kita bisa mendownloadnya atau kita bisa menyimpannya agar nantinya bisa kita gunakan. Jadi seperti itu ya guys, fitur-fitur yang ada di ScienDirect dan tutorial cara temu balik informasi menggunakan ScienDirect. Nah, teman-teman jangan lupa untuk mencari informasi yang relevan dan kredibel ketika melakukan penelusuran. Nah, semoga dengan adanya video tadi dapat membantu teman-teman dalam melakukan penelusuran informasi pada ScienDirect. Nah, sekian dari aku. Terima kasih.